Oke, nah tapi kalau dilihatnya sendiri kalau gitu Mas Roy, Ya. surat ini dikeluarkan pada 21 Agustus 2025, apa yang ditangkapnya? Yang ditangkapnya ini Indonesia malah dibawa oleh keputusan nomor 731 ini kembali ke alam kegelapan. Kita kayak, ini nggak ada bedanya dengan uya-kuya. Kenapa uya-kuya? Ini kayak beli kucing dalam karung. Ya gitu. Jadi orang itu nggak boleh lagi lihat profil dari siapa calonnya. Ini kan konyol banget. Misalnya dalam 16 syarat itu, ada nomor 13-nya. 13 itu syarat tidak terlibat organisasi terlarang. Misalnya PKI atau apa. Itu wajib diketahui oleh masyarakat. Gitu loh, orang ini dulu pernah terlibat atau enggak. Tapi kan alasannya katanya kalau dibuka ini bahaya. Ini peraturan ini harusnya juga gugur dengan sendirinya. Karena ini aturan ini kan di bawah yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu jelas banget. Itu di pasal 17-nya, itu ada poin-poin yang dikecualikan. Antara lain yang tadi mau ditanyakan misalnya itu soal pendidikan. Pendidikan itu bukan ijazah. Ijazah harus ditampilkan. Yang tidak ditampilkan misalnya adalah KHS, kartu hasil studi. Kalau itu saya setuju, sama dengan tadi analogi Pak Arief ya. Kartu hasil studi misalnya adalah orang ini nilainya berapa. Karena terlalu detail juga gitu. Iya, justru malah ketika kemarin Mabes Polri nampilkan itu sebagai hasilnya Jokowi misalnya. Nah itu sebenarnya melanggar sebenarnya. Tapi ya kita senyum aja gitu. Nah ini malah justru kudet, gitu, katrok gitu. Jadi ngapain KPU itu harus membuat aturan yang itu nanti toh pasti akan dibuka kalau ini digugat melalui KIP. Komisi Informasi Pusat ya atau publik itu pasti nanti akan digugurkan dan KPU nanti malah malu lagi nanti udah bikin aturan yang tidak populer bagi masyarakat. Tapi kalau tadi bilangnya dengan alasan bahaya, apanya yang bahaya? Negara ini kok malah makin menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Ini kan tujuannya sebenarnya hanya ingin membantu ijazah, tapi lupa dia. Di situ ada 15 yang lain, termasuk nomor 13 tadi, soal syarat-syarat G30 SPKI, surat pernyataan bermartabat cukup yang disebut sebagai bakal calon. Masa itu dikecualikan semua? Lah kalau itu dikecualikan semua, aneh. Kalau menurut saya ini KPU nih, tolonglah kembali ke zamannya Pak Arief nih. Zaman Pak Arief tuh KPU tuh terbuka banget, kita enak main ke sana gitu. Saya juga barusan ngalami ketika kemarin saya dengan teman-teman dari Yakin ya, Yayasan Advokasi untuk itu untuk membuka data-data Sirekap ya. Kita sudah menang keputusan KIP. Ya, sudah kita harus membuka data suara tiap-tiap TPS. Jadi ini artinya dimaksudnya adalah mundur begitu ya? Sangat mundur, sangat kemudian membawa Indonesia ke kegelapan. Ya jangan salahkan masyarakat kalau membuat inilah yang malah mendorong Indonesia gelap itu justru KPU yang sekarang. Kalau menurut Mas Roy katanya kembali mundur malah Bang Rifai, sebenarnya kalau dari kuasa hukum sendiri Bang Rifai sebenarnya setuju nggak sih dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU ini tanggal 21 Agustus 2025? Sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh KPU ini bukan reclaim ya, dia bersihing sifatnya. Tapi bersihing ini sebenarnya intinya adalah justru menegaskan hukum positif yang ada. Ya, bahwa memang di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hasil evaluasi intelektual itu sesuatu yang dilindungi, yang tidak bisa dibuka. Dan ini pakai jawantahan dari pasal 28G ayat 1 UUD 45 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat. Ya. Itu diwujudkan dalam Undang-Undang PDB, lalu sekarang diakomodir oleh KPU dalam bentuk bersihing. Menurut saya sih bukan sesuatu yang baru, hanya menegaskan hukum positif yang ada agar di lapangan tidak terjadi mispersepsi, khususnya anggota-anggota di bawah ya. Karena kembali lagi, sebenarnya ini kan mungkin belajar juga dari kasus yang muncul ya, yang apa yang diupayakan oleh Bang Roy CS ya, bahwa mempersoalkan data pendidikan ya. Sekalipun juga memang secara formal sudah lewat sebenarnya Mbak. Kalau bicara formal, persoalan-persoalan ini sebenarnya dipersoalkan itu dalam masa proses pemilu. Setelah pemilu selesai, itu undang-undang jelas tidak bisa lagi dipersoalkan. Tapi kemudian juga ada yang mempertanyakan begitu, kenapa timingnya pada saat sekarang? Dan sebenarnya poin yang tadi disampaikan Pak Rifai itu saya setuju, misalnya itu terkait dengan hasil ya, hasil akademik. Ya misalnya KHS, oke, sekali lagi. KHS itu memang boleh kalau itu dikecualikan karena ketahuan IP-nya ternyata rendah, nilai C-nya banyak kayak Pak Jokowi kemarin ya. Tapi yang nomor 12 ini, poin 12, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, itu hanya fotokopi ijazah. Ngapain harus disembunyikan? Ngapain orang malah makin nggak bangga lagi? Kalau kita kan bangga banget ya punya ijazah itu kemudian ditampilkan. Ini menurut saya sekali lagi, ini malah justru membuat citra buruk bagi KPU dan membuat dia
sama sekali justru melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke, kalau dari Mas Arief sendiri berpandangan sebenarnya kenapa kemudian juga baru dikeluarkan sekarang, kenapa nggak dari dulu-dulu? Atau kan ini sebenarnya nggak ada masa ya, maksudnya masa dalam artian mau mendekat pilpres tidak, mau mendekati pilkada tidak, tapi kenapa kira-kira Mas Arief urgensinya kira-kira aja kita duga? Ya itu tadi salah satu Ada surat rujukan tadi. ya salah satu rujukannya KPU kan karena ada permintaan informasi. Lucu ini. Maka KPU sebelum menjawab itu sebenarnya kalau KPU yakin ini bisa dijawab ya tinggal dijawab saja gitu kan. Minta apa tinggal diberikan gitu kan. Tetapi kalau KPU tidak yakin maka KPU melakukan uji konsekuensi. Nah, hasilnya adalah keputusan 731 gitu loh. Oke, kalau gitu Bang Rifai melihat sendiri bahwa dengan adanya surat ini kemudian juga bisa dibilang kemudian ya itu tadi kalau misalnya memang ada yang Mundur. mempersoalkan pihak-pihak yang mempersoalkan lebih baik dibawa saja ke ranah-ranah yang memang seharusnya menindak begitu. Satu lagi ya, jadi selain apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini linear dengan Undang-Undang PDB dan juga konstitusi, sebenarnya saya setuju juga KPU mengeluarkan ini karena begini, ini aturan apa namanya proses pemilu ya, semua keberatan-keberatan itu selesai pada saat proses. Setelah itu masuk sengketa hasil, setelah itu selesai, nggak bisa lagi dibuka. Mohon maaf Mbak, kebetulan saya kuasa Prabowo Gibran di MK, setelah itu ada gugatan dari PDIP. Ya setelah MK nih, gugatan di Petun, sama mempersoalkan keberadaan Gibran. Hasil Petun apa? Sudah selesai. Tapi kemudian Tidak dari bisa lagi masuk gitu. Jadi Oke. kenapa? Karena ini jangan sampai merusak tata agenda ketatanegaraan. tapi kemudian juga dari Karena setelah ini kan terpilih presiden, Nah, presiden bekerja, kalau gitu nggak usah pakai syarat aja kebijakan. besok. Bayangkan kalau ini dibatalkan, semua kan akan rusak semua Oke, ketatanegaraan. tapi kemudian juga ada yang secara mempertanyakan proses, juga dari anggota DPR kalau begitu transparansinya di mana? Hilang, nggak ada. bukan dari awal, sudah ada masanya Mbak. Oh, berarti harusnya sudah selesai. Pada saat awal data-data ini muncul, masyarakat boleh keberatan, Nggak, tapi nggak. harus menerima keberatan. Ada klausul setelah ini, itu Pak ya, Rifai. setelah keberatan apa? Bisa diuji gugat ke MK. Nah. Soal ijazah kan banyak sekali digugat di MK. Nggak, ada Tapi setelah klausul putus selesai, sudah dong gitu loh. ketika dulu kita menandatangani form ya, misalnya form pengunduran diri, itu selalu ada keterangan di situ. Bila sewaktu-waktu pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup mengundurkan diri. Itu yang terjadi. Jadi sewaktu-waktu itu timeless, nggak ada waktunya. Kalau ternyata kemarin belum ketahuan, misalnya Gibran tuh katanya nggak lulus SMA misalnya, atau Jokowi itu ternyata tidak lulus UGM, ya udah sewaktu-waktu bisa. Gitu Oke. loh. Itu harusnya itu berlaku. Jadi tidak hanya kemudian dibatasin, kemudian waktu, kemudian ada daluarsa. Kayak Sylvester aja nyari-nyari daluarsa. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa dampak ketika KPU mengeluarkan ini tidak bisa membuka lagi secara langsung ke publik data-data capres-cawapresnya begitu. Apa dampaknya sebenarnya? Usai jeda ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.